Halo guys, selamat datang di Vivino Hataro. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema kamu memberi pengaruh kepada orang-orang yang menyayangi kamu, ya orang-orang terdekat kamu. Eh, Pengaruh apa gitu ya yang mereka terima dari diri kamu sekarang? Ya, saya ingatkan ini general reading. Nggak akan semuanya disonet karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya, jadi bisa disonet, bisa enggak. Bisa sebagian aja yang disonet atau bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Pengaruh apa yang mereka terima dari dirimu saat ini ya, untuk orang-orang yang menyayangi kamu. Ya, kamu memberi pengaruh kepada mereka tentang bagaimana kamu menjemput keberuntungan, gitu ya. Ini bisa dari tindakan kamu, atau mungkin kamu sering ngobrol ya sama mereka, orang-orang terdekat kamu. Jadi kayak kamu tuh memberi eh, contoh lewat tindakan atau ucapan bagaimana caranya kamu menarik keberuntungan, menarik apa eh, bagaimana cara kamu menjemput keberuntungan gitu ya, bahwa keberuntungan itu tidak akan datang secara gratis, secara cuma-cuma gitu kan, ada usaha ya dari bagaimana kamu memperlakukan orang gitu kan. Jadi kalau dalam agama Islam itu kan ada yang namanya hablum minanas, hablum minallah gitu kan, bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekitar kamu ya. Berlaku baik kepada sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan dan berbuat baik atau menjalankan perintah-perintah dari Tuhan gitu ya, termasuk itu. Termasuk itu ya, jadi itu. Terus ya di sini tidak cukup dengan berbuat baik ya. Namanya keberuntungan itu juga karena di sini kamu udah tahu apa yang kamu mau gitu. Jadi kamu udah tahu nih keberuntungan seperti apa yang akan kamu jemput gitu ya. Keberuntungan seperti apa yang ingin kamu minta dari Tuhan, yang kamu inginkan dari Tuhan, dan itu kamu aplikasikan dalam tindakan kamu ya, dalam ucapan, dalam sikap. Bagaimana kamu uh, konsisten ya, ada konsistensi di sini. Kalau nggak konsisten ya nggak bisa. Ya, harus ada konsisten. Kamu tahu apa yang ingin kamu perjuangkan, kamu tahu tujuan hidup kamu, arah kamu kemana gitu ya, itu kamu udah tahu. Dan di sini karena kamu tuh udah tahu siapa diri kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu wujudkan, dan dibarengi juga dengan tindakan-tindakan kamu yang baik gitu. Dan itu kayak yang memberi pengaruh kepada mereka, orang-orang yang menyayangi kamu gitu ya. Dan ini yang aku rasakan, ini pengaruh kamu emang dari tindakan yang nyata. Jadi nggak cuma omong kosong doang gitu kan. Jadi kata-kata tanpa ada tindakan yang nyata itu akan terasa kosong. Apalagi untuk orang-orang yang memang sangat peka gitu kan. Sangat peka, perasaannya peka, intuisinya tinggi, itu akan kerasa. Ya, kata-kata yang kosong itu akan kerasa. Tapi ketika kata-kata itu dibarengi dengan tindakan, itu akan ada rasanya gitu ya, akan lebih ngena gitu di hati orang-orang sekitar gitu.
Ya, pengaruh yang kamu berikan kepada orang terdekat kamu, orang-orang yang kamu sayangi. Iya, kamu memberi pengaruh kepada mereka, orang-orang yang menyayangi kamu. Bagaimana caranya kamu bersikap adil, gitu ya. Bersikap adil. Kamu tidak pilih kasih, kamu tidak berat sebelah, gitu ya. Kamu itu seimbang. Ya, semua kamu perlakukan sama, gitu ya. Jadi ada kejujuran di sini, ada keadilan, bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Itu ya kamu memperlakukan dengan setara. Semua diperlakukan dengan setara. Tidak ada yang kamu anggap spesial, enggak ya. Terus kamu di sini juga memang memiliki rasa keadilan yang tinggi, gitu ya. Jadi ketika ada hal yang tidak benar, gitu ya, kamu tuh tahu itu nggak benar dan kamu tidak akan melakukan. Jadi yang ya pengaruh kamu yang kamu berikan kepada orang-orang terdekat itu, kamu paham, kamu tahu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kamu bisa membedakan dengan baik ya antara benar dan salah, gitu ya. Dan kamu mengikuti ya kamu itu mengikuti kata hati kamu ya. Kamu tahu apa yang salah, apa yang benar, bagaimana kamu bertindak, gitu ya. Jadi kamu tidak mengikuti emosi kamu, gitu ya. Kamu punya naluri, gitu ya, punya apa ya? Maaf ya, aku pause videonya. Jadi di sini ya, yang aku rasakan gitu, yang kamu berikan gitu ya, pengaruh yang kamu berikan kepada orang-orang terdekat adalah ini juga bisa berkaitan tentang hukum karma, gitu ya. Bagaimana hukum karma ini berlaku gitu ya di dunia ini itu ada hukum karmanya. Ketika kamu melakukan kebaikan, gitu ya, kamu konsisten melakukan kebaikan, kebaikan itu juga akan kembali pada kamu. Dan ketika kamu memberikan kesulitan pada kehidupan orang, ya kesulitan itu juga yang akan datang ke kamu, gitu. Jadi yang aku rasakan di sini ya keadilan, hukum karma, gitu ya. Jadi kamu kayak memberi pengaruh kepada orang-orang yang kamu sayang untuk berhati-hati dalam bertindak, gitu ya. Harus tahu bisa membedakan antara ini nggak benar, jangan dilakukan ya. Jadi kayak ikutlah hukum-hukum yang ada gitu ya untuk kayak mengikuti aturan, mengikuti hukum yang berlaku gitu ya. Jangan melenceng gitu ya. Hidup itu udah lurus-lurus aja, jangan melenceng gitu. Nanti kalau melenceng tuh gampang untuk jatuhnya gitu ya. Kalau udah jalan udah nggak sesuai jalurnya itu mudah untuk nanti terjebak jatuh gitu kan. Ya kurang lebih begitu. Ya pengaruh kamu pengaruh yang kamu berikan kepada orang-orang yang kamu sayangi ini adalah kayak bahwa kebahagiaan itu nggak harus mewah, kebahagiaan itu nggak harus mahal, gitu ya. Kamu bisa bahagia dari hal-hal sederhana, ya hal-hal kecil, gitu. Ya contoh sesederhana kayak cukup dengan makan bersama dengan keluarga, gitu kan? Itu juga mendatangkan kebahagiaan, gitu ya. Kayak bisa makan makanan favorit kamu, ya makanan kesukaan kamu itu juga udah bikin kamu bahagia. Atau ngumpul sama orang-orang yang uh, selaras sama kamu, ya duduk bareng sama orang-orang yang mendukung kamu, yang menyayangi kamu itu udah membuat kamu bahagia.
gitu ya. Jadi kamu kayak mengajarkan kepada orang-orang terdekat kamu untuk mudah bersyukur gitu ya, mudah bahagia dari hal-hal sederhana dan nggak perlu untuk mendapatkan hal yang besar dulu baru bahagia, itu nggak perlu ya. Ya, pengaruh yang kamu berikan kepada orang-orang yang menyayangi kamu adalah di sini bagaimana kamu berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu yang aku rasakan ya. Dan bagaimana kamu menjadi diri kamu sendiri, ya. Kamu tidak peduli dengan penilaian orang, tidak peduli dengan omongan orang, ya. Kamu menikmati kehidupan kamu, menjadi diri kamu sendiri, ya. Kamu bebas, kamu tidak dikontrol oleh omongan orang, penilaian orang, gitu. Dan ternyata senyaman itu, sebebas itu, ya, semerdeka itu, gitu, ya. Sangat-sangat merdeka, sangat bebas ketika kita tidak dikontrol oleh omongan orang, gitu ya, tidak terpengaruh oleh omongan orang. Dan kamu bebas menjadi diri kamu sendiri, ya, tapi tetap di jalur yang benar, gitu kan. Ya, dan di sini kamu tuh kalau udah maunya A gitu ya, A gitu. Ya. Jadi kayak orang tuh akhirnya ngeh gitu ya. Kalau kamu tuh kalau udah mau ya kamu harus dapat gitu ya. Memiliki kemauan yang kuat ketika kamu menginginkan sesuatu dan kamu harus dapatkan itu. Gitu. Jadi ada semangat yang menggebu-gebu gitu ya. Passionate gitu kamu orangnya kalau udah menginginkan sesuatu. Nggak mudah untuk menyerah gitu, nggak pesimis. Kamu tahu gimana caranya untuk mendapatkan itu. Ada keberanian di sini, ya kamu berani, kamu bertekad, masa bodoh orang mau ngomong apa gitu loh. Dan ya memang senyaman itu gitu ketika kamu tidak dikontrol oleh penilaian orang, pandangan orang gitu. Bagaimana sih caranya kita itu tetap happy gitu ya. Udah hidup itu jangan dibikin bikin rumit gitu ya, nggak usah. Hidup itu nggak usah dibikin sulit. Udah nikmatin aja gitu ya, dibawa happy aja, dibawa seneng aja gitu ya. eh Kayak kamu tuh kayak ngasih pengaruh ke mereka, gini loh caranya happy gitu kan. Gini loh caranya kayak kamu tuh mampu menertawakan kehidupan kamu sendiri gitu. Jadi itu udah nggak dibikin ribet gitu ya. Dibawa santai aja, dibawa seneng aja, dibawa happy aja gitu. Nggak usah dibikin pusing gitu. Pengaruh yang kamu berikan kepada orang-orang yang menyayangi kamu, yang mensupport kamu. Ya, kamu memberi pengaruh kepada mereka. Bagaimana caranya kamu uh, kayak menemukan diri sejati kamu. Kayak apa ya? Kamu tuh memberi pengaruh kepada mereka bagaimana cara kamu menghargai diri kamu sendiri gitu ya. Bahwa hey, gitu ya. Kamu itu baik loh. Kamu itu cantik loh. Kamu itu spesial loh. Kamu itu istimewa gitu. Ya. Jadi orang itu ya melihat gitu, melihat dari diri kamu bagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri, bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri gitu ya. Jadi orang tuh akan kerasa ya, mereka akan kerasa bagaimana respeknya kamu terhadap diri kamu sendiri. Dan kamu itu kayak merasa
diri kamu layak, ya. Kamu merasa diri kamu berharga, ya. Kamu menjaga energi kamu, menjaga vibrasi kamu, ya. Dan ini bentuk dari self love kamu. Bagaimana kamu mencintai diri kamu, memperlakukan diri dengan baik. Itu tuh kayak memberi pengaruh kepada orang-orang yang kamu sayangi. Tapi di sini lebih yang aku rasakan adalah bukan di ucapan sih ya, tapi langsung di tindakan nyata kamu, gitu ya. Bagaimana kamu melindungi diri kamu dari orang-orang yang tidak menghargai kamu, ya. Bagaimana kamu menjaga harga diri kamu dari orang-orang yang meremehkan kamu. Bagaimana kamu menjaga tubuh kamu, gitu ya. Menjaga pikiran kamu, menjaga mental kamu. Itu yang aku rasakan, dan ini lebih ke tindakan nyata. Kamu nggak lagi pakai omongan kalau yang ini, tapi langsung dengan tindakan. Dan itu sangat kerasa, ya, sangat kerasa. Itu sangat beda loh dari orang-orang yang belum mampu mencintai dirinya sendiri sama orang yang sudah mampu mencintai dirinya sendiri. Itu akan sangat beda. Terutama akan sangat terlihat bagaimana respon mereka ketika mereka diremehkan, direndahkan. Itu akan beda. Beda banget. Itu akan terlihat sangat jelas. Gitu ya. Ya, kamu memberi pengaruh kepada orang-orang, bukan, kepada orang yang mencintai kamu, mendukung kamu. Ini kayak uh, gini ya, kayak kalau kamu lagi sedih, kamu lagi kalut gitu ya, ada perasaan-perasaan negatif gitu, kamu tuh nggak akan ngeluh, kamu uh, nggak akan yang menye-menye gitulah ya. Tapi kamu tahu kemana perginya untuk menyembuhkan atau untuk mengembalikan mood kamu, gitu ya. Itu salah satunya dengan mungkin kamu bisa menyanyi, gitu ya. Atau kamu mendengarkan musik, gitulah ya. Kalau kamu nggak nyanyi ya kamu mendengarkan musik, gitu. Jadi itu mereka engah, gitu ya. Dari yang awalnya kamu tuh terlihat murung, kusut, gitu ya. Setelah kamu bernyanyi, setelah kamu mendengarkan musik, ya akan terlihat happy lagi, akan terlihat cerah lagi, ceria lagi, gitu ya. Gitu. Ya karena apa ya? Musik itu kan, mendengarkan musik atau bernyanyi itu emang kayak hmm, ini apa? Menciptakan hormon-hormon bahagia. Hormon apa namanya ya? Ya, jadi ada hormon bahagia di dalam tubuh yang ngalir ketika mendengarkan musik ya. Ada relax, ada perasaan tenang, ada perasaan happy. Apalagi kalau kamu sampai menyanyi ya. Nggak cuma dengerin musik, tapi kalau kamu menyanyi itu akan ada perasaan positif, ada perasaan senang, bahagia gitu ya. Itu emang benar gitu ya. Pengaruh yang kamu berikan kepada orang-orang yang menyayangi kamu di sini, kayak kamu tuh tahu gimana mengungkapkan perasaan kamu, gitu ya. Kamu tidak akan menyangkal. Ya ketika kamu sedih, kamu akan bilang aku lagi sedih. Kalau kamu lagi kesel, kamu akan bilang aku lagi kesel. Gitu ya. Kamu jujur dengan perasaan kamu sendiri. Kamu tidak menyangkal, kamu tidak menekan gitu ya. Kamu akan apa adanya. Ya kamu akan menghargai perasaan kamu, dan mereka menyadari gitu ya, mereka ngeh gitu ya, setelah kamu mengungkapkan perasaan kamu, kamu jujur dengan perasaan kamu, itu mereka merasakan ada yang berbeda dari diri kamu, gitu ya. Dan ini juga akan terlihat untuk orang-orang yang masih suka menyangkal perasaannya,
ya, suka menekan perasaannya, itu kan artinya mereka belum paham dengan perasaannya sendiri, dengan apa yang sedang mereka rasakan. Dan biasanya itu sangat kelihatan loh. Walaupun kayak menyangkal kamu lagi marah, ya enggak, aku nggak marah. Tapi itu akan kelihatan. Dari raut wajahnya itu akan kelihatan meskipun kayak berusaha menyangkal. Kamu lagi sedih, ya enggak, aku nggak sedih. Gitu ya. Itu akan kelihatan dan itu akan berbeda banget. Sama orang yang emang udah mampu untuk jujur sama perasaannya, berani mengungkapkannya, gitu ya. Itu tuh dari auranya aja positif, energinya itu positif dan akan kerasa gitu untuk orang-orang di sekitarnya, gitu. Apalagi terutama untuk kayak emang udah seenergi gitu ya, udah sevibrasi, udah sama-sama memiliki energi yang bagus, energi yang baik, itu tuh justru akan saling menghargai gitu ya. Kayak mereka mampu menghargai perasaan kamu, menerima perasaan kamu gitu ya. Mereka akhirnya bisa memahami perasaan kamu. Oh iya, kamu lagi kesel gitu ya. Kamu butuh waktu, butuh ketenangan, butuh ruang untuk menyendiri dulu, untuk uh, merilis, meregulasi emosi kamu gitu. Ya. Dan itu kayak mengajarkan orang-orang ya di sekitar kamu, orang-orang yang menyayangi kamu. Dan justru ini orang-orang yang memang udah orang-orang yang sayang sama kamu, orang yang support kamu ini kan adalah orang-orang yang memang udah paham sama kamu gitu ya, udah dekat sama kamu dan orang-orang yang memang udah vibrasi sefrekuensi sama kamu. Jadi ketika kamu mengungkapkan perasaannya, jujur dengan perasaannya tuh mereka nggak yang gimana-gimana gitu ya, justru mereka menghargai kamu gitu ya. Beda sama orang yang memang energinya masih rendah ya, itu kan biasanya ketika kita jujur dengan perasaan kita, itu akan dianggapnya lebay, berlebihan gitu ya. Ada juga bisa menganggapnya kayak menyerang gitu ya. Kemudian merasa tidak aman gitu. Ada ya untuk orang-orang yang energinya masih rendah, menerimanya akan seperti itu. Gitu. Tapi karena kamu bersama orang-orang yang support kamu, ya, ini kan artinya kamu udah sevibrasi sama mereka. Jadi justru mereka menghargai perasaan kamu. Mereka mengerti, memahami apa yang sedang kamu rasakan. Ya, kamu memberi pengaruh kepada orang-orang, kepada orang yang support kamu. Ini tentang apa ya? Kayak ada keberlimpahan yang tidak terbatas gitu ya. Hati kamu yang penuh syukur gitu ya. Di sini yang aku rasakan tuh hati kamu yang penuh rasa syukur, hati kamu yang penuh cinta kasih, ya. Kamu yang suka memberi dukungan kepada dia, mereka, gitu ya. Kamu yang memberi perhatian, kepedulian, ya, memahami mereka. Di sini juga mungkin yang aku rasakan di sini, kamu juga orang yang nggak pelit secara materi, gitu ya. Kamu nggak pelit secara materi, kamu suka membantu, suka memberi. Ada kedermawanan di sini yang aku rasakan, gitu ya. Dan itu memberi pengaruh kepada mereka, ya. Jadi kayak mereka itu merasa terbantu akan perhatian kamu, mereka merasa didukung, diperhatikan, gitu ya, dengan perhatian kamu, dengan dukungan kamu, dengan kasih sayang kamu, gitu. Ya, oke ya. Di sini zodiak yang paling kencang yang aku rasakan ada di Pisces, Cancer, Scorpio.
Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius. Ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, tapi kenceng di Libranya. Ya. Oke. Untuk zodiak yang tidak terbaca di sini tidak berarti ini bukan didingan buat kamu ya. Jadi sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini ya. Oke ya, sekian dulu didingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, dan jika ada salah-salah kata, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, oke ya, sekian dulu didingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.